Wanita itu terkejut menemukan model pria yang kutemui di klub malam tadi malam. Ternyata adalah sahabat baik tunangannya. Dia segera mengalihkan pandangannya, berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Namun dia tidak pernah membayangkan, pria yang pernah berkencan semalam dengannya, sebenarnya adalah raja sejati di kota Hai. CEO terkenal yang bernilai triliunan. Melihat wanita yang sangat ia cintai, segera akan menjadi kakak iparnya. Pria itu tidak hanya tidak marah, namun malah tersenyum nakal penuh selera. Saat wanita itu bersembunyi ke kamar mandi untuk merias diri, dia segera mengikutinya masuk. Tanpa bicara lagi, dia langsung merangkul wanita itu dengan erat. Kamu gila, jangan biarkan mereka melihat. Pria itu saat ini seperti ahli yang mengendalikan mangsanya. Semakin wanita itu panik dan takut, dia semakin merasa itu menarik. Tidak peduli seberapa rendah wanita itu merayu untuk diselamatkan, CEO masih enggan melepaskan, karena dia ingin menguasai seluruh situasi. Tujuannya adalah untuk merebut segalanya dari tunangan wanita itu, dan mengambil kembali semuanya. Namun dia tidak pernah membayangkan, wanita sama sekali tidak mungkin menikah dengan tunangannya itu, karena mereka adalah saudara seayah yang berbeda ibu. Dan alasan wanita mencari peluang satu demi satu untuk mendekati tunangannya adalah sama dengan tujuan pria itu, yaitu untuk merebut segala sesuatu dari ayah yang jahat. Ternyata, wanita itu sendiri adalah CEO sebuah perusahaan teknologi. Ketika kecil, ayahnya jatuh cinta pada orang lain, dan dengan kejam meninggalkan dia dan ibunya. Sebelum ibunya meninggal, dia menangis memohon ayahnya untuk melihatnya sekali lagi. Namun permintaan yang begitu rendah hati itu ditolak ayahnya tanpa rasa kasihan. Sejak hari itu, wanita itu bersumpah untuk membela keadilan bagi ibunya. Maka, dia sengaja mendekati anak dari ayahnya dan istri ketiga, bersiap untuk membalas dendam melalui saudara laki-laki ini. Hari itu dia datang ke klub untuk mencari orang tersebut. Tanpa sengaja melihat ada wanita kaya sedang memilih model pria. Dia sejenak terpesona. Tak disangka saat berbalik, dia langsung terjatuh ke dalam pelukan seorang pria. Dalam pelukan pria itu, wanita itu secara naluriah berpikir bahwa presiden ini juga adalah model pria di sini. Langsung mengeluh, apakah mereka tidak dilatih biasanya? Berjalan tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Presiden model pria mendengar kata-kata model pria, hanya tersenyum meremehkan. Dengan tegas mengakui identitas ini sesuai dengan kata-katanya. Karena setelah 10 tahun, dia akhirnya bertemu lagi dengan gadis yang telah ada di hatinya sejak dulu. Dan identitas ini justru memudahkan dia untuk mendekatinya. Namun di sisi lain, tunangan brengsek itu untuk segera mendapatkan wanita, bahkan menyuruh seseorang untuk meracuni minumannya. Saya benar-benar tidak bisa meminumnya. Tidak bisa meminum, maka jangan keluar dengan saya dan mempermalukan diri. Betul, betul. Wanita itu yang tidak tahu apa-apa langsung meminumnya. Saat dia keluar dari toilet, dia secara tidak sengaja mendengar, calon suami ini sebenarnya hanya main-main dengan dirinya. Tidak pernah berpikir untuk benar-benar menikah. Wanita itu tidak hanya tidak sedih setelah mendengar itu. Sebaliknya, dia semakin yakin untuk mempercepat langkah. Membuat pria brengsek ini benar-benar terpesona padanya. Hingga hari itu, kembali membalas semua penghinaan 2 kali lipat. Dan ketika pertama kali keluar, dia bertemu lagi dengan model pria yang tadi. Wanita itu menyatakan bahwa membuat orang lain terpesona pada kalian adalah keterampilan dasar yang wajib dimiliki dalam profesi kalian. Apa yang ingin kau lakukan padaku? CEO bertanya padanya. Siapa yang ingin kau buat terpesona padamu? Wanita itu mengatakan secara langsung bahwa itu adalah pria brengsek di dalam. CEO bahkan mengira dia hanya menginginkan uang dari pihak lain. Segera mengingatkan bahwa pria brengsek itu sudah keluar. Wanita itu sangat panik. Secara naluriah, dia menarik CEO ke depannya sebagai perlindungan. Efek alkohol ini mulai terasa. Jangan biarkan orang lain mengambil keuntungan. Pada saat itu, efek alkohol mulai muncul. Wanita itu merasakan panas di sekujur tubuhnya. Otaknya terasa panas. Langsung mencium presiden. Keesokan harinya wanita terbangun di tempat tidur hotel. Langsung merasa menyesal. Ternyata dia memberikan momen terpenting kepada presiden. Dia merasa malu, mengenakan pakaiannya dan bersiap untuk pergi. Namun, dia dipanggil kembali oleh presiden. Presiden bertanya. Dia berencana berpura-pura tidak ada yang terjadi. Wanita merasa sangat canggung. Dia langsung mentransfer 80.000 yuan kepadanya. Anggap saja itu biaya semalam. Namun, dia baru saja keluar dari kamar. Dia bertemu dengan mantan tunangannya di lorong. Wanita terkejut dan segera berlari kembali ke kamar. Dia berbohong mengatakan bahwa orang di luar adalah musuhnya. Tak disangka, mantan tunangannya langsung mengetuk pintu presiden. Presiden memanfaatkan kesempatan ini untuk mengolok-oloknya dengan menawarkan kartu tahunan. Saya selalu siap sedia. Wanita terpaksa tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengangguk setuju. Dia dengan terburu-buru bersembunyi di kamar mandi. Setelah itu, mantan tunangannya masuk. Melihat presiden yang berpakaian acak-acakan, dia dengan terkejut mengolok-olok pohon besi ribuan tahun ini. Akhirnya menyadari sesuatu. Tidak tahu wanita seperti apa yang berhasil menawannya. Namun, sang presiden sengaja mengatakan orang itu sekarang ada di kamar mandi. Atau, saya panggil dia agar kamu bisa kenal. Kata-kata ini langsung membuat wanita itu ketakutan setengah mati.
Momi semua menyalahkanmu. Ya, aku sedang mandi. Untung saja pria brengsek itu tidak mendengar bahwa dia yang ada di kamar mandi. Mengobrol sedikit tentang urusan bisnis. Lalu berbalik dan pergi. Setelah serangkaian tindakan ini, wanita itu mulai merasa ragu. Identitas pria ini pasti tidak sederhana. Tidak akan berubah seumur hidup. Berulang kali mengalami patah hati,